Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Baiklah sahabat Al-Haq, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, surga akan merindukan 4 golongan, yakni orang yang gemar membaca Al-Quran, kedua, golongan orang yang pandai menjaga ucapannya, ketiga, golongan orang yang mau memberikan kepada mereka yang sedang lapar, dan keempat adalah golongan orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Baiklah sahabat, pertama, golongan orang yang gemar membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa syafaat sebenarnya dibagi ke dalam 2 bagian, syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaat Al-Quran. Artinya bahwa setiap umat Nabi Muhammad SAW yang tergolong orang mukmin akan mendapatkan 2 kesempatan untuk diselamatkan. Paling tidak dengan membaca Al-Quran kita dapat syafaat dari Al-Quran tersebut, dan jika tidak bisa demikian, paling tidak hati kita tidak condong pada yang lain dalam ibadah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mau membaca Al-Quran maka sesungguhnya ia akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat. Kedua, menjaga lisan. Penjagaan lisan menjadi satu di antara hal penting dalam hidup kita, yang dengannya kita akan selamat dan darinya pula kita bisa beruntung dan mendapatkan pahala. Lisan yang baik adalah ketika ia berkata-kata, yakni dengan kata yang penuh dengan ibrah, santun dan penuh dengan ajakan kebaikan, serta jauh dari ghibah, fitnah, menggunjing dan berbohong. Maka benar kata-kata bijak dari ulama bahwa keselamatan manusia terletak pada penjagaan lisannya. Rasulullah SAW bersabda, yang dinamakan seorang muslim adalah jika ia mau menyelamatkan saudaranya muslimnya dari ucapan buruk dan tangan-tangan angkara. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Artinya bahwa barang siapa yang mau menyisakan sebagian hartanya guna membeli sedikit makanan untuk saudaranya atau orang-orang yang sedang kelaparan, maka surga akan merindukan orang yang seperti ini. Pada hal lain diungkapkan bahwa seorang pemberi makanan kepada mereka yang sedang kelaparan seperti ini dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai perbuatan baik yang berbalas pahala. Sesungguh Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai perbuatan yang demikian. Kedermawanan seperti itu walau seolah sepele namun berat timbangan kebaikannya kelak di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seorang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat di hati manusia, didekatkan dengan surga dan jauh dari api neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil akan jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari surga, serta didekatkan dengan siksa api neraka. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa Ramadan. Artinya bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu dan yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, ia akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan, tak terkecuali pahala yang berlipat dari satu kebaikan yang ia kerjakan di bulan ini. Hal tersebut mengingat bahwa bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang memiliki ribuan keistimewaan dibanding bulan-bulan lain. Di antaranya, seseorang yang mau menyambut bulan ini dengan keceriaan dan sukacita saja kelak di hari kiamat, Allah akan mengharamkannya dari siksa api neraka. 2. Bahwa seluruh aktivitas positif yang dikerjakan selama berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, pahala yang diberikan berlipat ganda dibanding pada bulan-bulan lainnya. Yang ketiga, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, yang di dalamnya terdapat 2 kabar gembira, yakni saat ia berbuka puasa dan saat nanti di akhirat dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa bagi seseorang yang melaksanakan puasa maka ia akan memperoleh 2 kebahagiaan, kegembiraan, yaitu pertama saat ia berbuka puasa dan yang kedua saat ia kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nah sahabat Al-Haq, itulah pembahasan kita kali ini, 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.